Perkenalkan, nama saya Firzanaini Novaris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang radiasi benda hitam. Walaupun judulnya radiasi benda hitam menurut pengertian yang digambarkan oleh fisikawan tidak harus benda berwarna hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang diterimanya dan meradiasikan seluruh energi yang dimilikinya. Benda hitam ideal atau sempurna dimodelkan dengan sebuah benda berongga dengan lubang yang sangat kecil seperti pada gambar rongga. Jika seberkas cahaya dapat masuk ke dalam rongga tersebut melalui lubang kecil, berkas cahaya akan mengalami beberapa kali pemantulan pada permukaan dinding dalam rongga. Sangat kecil peluang bagi berkas cahaya tersebut untuk dapat meninggalkan rongga sehingga benda tersebut merupakan benda hitam sempurna karena menyerap semua cahaya yang mengenainya. Sebaliknya, ketika dinding rongga ditingkatkan suhunya, maka dinding akan meradiasikan cahaya. Berkas cahaya yang diradiasikan akan keluar melalui lubang kecil tersebut dan tidak dapat masuk lagi. Jadi, benda berongga tersebut memiliki karakteristik benda hitam sempurna karena energi yang dimiliki diradiasikan semua dan menyerap seluruh energi yang diterimanya. Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan istilah benda hitam adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menyerap kalor dengan baik. Pada benda hitam, kalor yang terserap tersebut akan kembali dipancarkan dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Besarnya pancaran radiasi gelombang elektromagnetik itulah yang disebut dengan emisivitas. Emisivitas benda merupakan konstanta yang menyatakan kemampuan benda untuk memancarkan radiasi. Besarnya antara 0 sampai 1. Untuk benda hitam yang memancarkan radiasi paling baik, maka harga emisivitasnya sebesar 1. Fenomena radiasi benda hitam dapat dijelaskan melalui radiasi kalor dan hukum pergeseran Wien. 1. Hukum Stephen-Boltzmann. Benda hitam memancarkan semua energi yang diserapnya menjadi kalor. Tokoh yang mengamati adanya radiasi kalor dalam benda hitam adalah Joseph Stephen. Joseph Stephen adalah ilmuwan fisika yang berasal dari Austria yang melakukan percobaan mengamati radiasi kalor pada tahun 1879. Hasil penemuan dari Joseph Stephen ini diperkuat oleh tokoh ilmuwan lain yaitu Boltzmann. Oleh karena itu, hasil percobaan tersebut lebih dikenal dengan hukum Stephen-Boltzmann. Hukum Stephen-Boltzmann berbunyi, jumlah energi yang dipancarkan per satuan permukaan sebuah benda hitam dalam satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Hukum Stephen-Boltzmann dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. 2. Hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menjelaskan hubungan antara panjang gelombang yang dipancarkan untuk intensitas maksimum dan suhu mutlak suatu benda. Hukum pergeseran Wien dapat menjelaskan fenomena logam yang dipanaskan hingga membara, mula-mula akan tampak merah, kemudian berwarna nyala putih jika temperatur dinaikkan. Di samping itu, hukum pergeseran Wien banyak digunakan dalam penginderaan jauh atau remote sensing, yaitu untuk menentukan temperatur awan atau permukaan bumi dari satelit cuaca. Kelemahan dari teori pergeseran Wien adalah tidak dapat digunakan untuk seluruh bagian spektrum. 3. Teori klasik dan teori Planck. Yang pertama, teori klasik. Teori klasik yang menjelaskan spektrum radiasi benda hitam yaitu teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans. Teori Wien menyatakan hubungan antara intensitas radiasi dan panjang gelombang menggunakan analogi antara radiasi dalam ruangan dan distribusi kelajuan molekul gas. Teori Wien hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang pendek, tetapi gagal untuk daerah panjang gelombang panjang. 2. Teori Rayleigh-Jeans. Teori Rayleigh-Jeans menyatakan hubungan antara kerapatan energi yang dipancarkan benda hitam terhadap suhu dan panjang gelombang. Teori Rayleigh-Jeans hanya mampu menjelaskan radiasi benda hitam untuk daerah panjang gelombang panjang, tetapi gagal untuk daerah panjang gelombang pendek. Yang kedua, teori Planck. Teori Planck menyatakan bahwa energi radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diserap oleh bahan berupa paket-paket energi disebut kuanta.
atau foton. Besarnya energi foton dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan teori kuantum Planck, dapat menyatukan hukum radiasi Wien dan hukum radiasi Rayleigh-Jean dan menyatakan hukum radiasi benda hitamnya yang akan berlaku untuk semua panjang gelombang. Hukum radiasi Planck dinyatakan dengan sebagai berikut. 1. Efek fotolistrik Einstein. Teori Planck yang mengemukakan bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang disebut foton berhasil dijelaskan dengan baik oleh Albert Einstein dengan percobaan peristiwa efek fotolistrik, yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari oleh cahaya. Hubungan antara energi kinetik maksimum elektron yang keluar dari permukaan dan potensial penghenti dirumuskan sebagai berikut. Menurut Einstein, energi yang dibawa foton adalah dalam bentuk paket. Energi ini jika diberikan pada elektron akan diberikan seluruhnya sehingga foton tersebut lenyap. Karena elektron terikat pada energi ikat tertentu, maka diperlukan energi minimal sebesar energi ikat elektron tersebut. Besarnya energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari energi ikatnya disebut fungsi kerja atau energi ambang. Besarnya energi ambang bergantung pada jenis logam yang digunakan. Akibatnya, energi kinetik maksimum dari elektron dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut. 2. Penemuan sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 menggunakan prinsip yang berkebalikan dengan efek fotolistrik, yaitu proses perubahan energi kinetik elektron yang bergerak menjadi gelombang elektromagnetik. Penemuan sinar X berdasarkan prinsip adanya tumbukan antara logam dan anoda sehingga menghasilkan radiasi energi. Energi inilah yang disebut sebagai sinar X. Proses perubahan energi foton menjadi gelombang tersebut juga merupakan salah satu bentuk kekekalan energi foton berhubungan energi foton dan energi listrik elektron ini memenuhi persamaan sebagai berikut. Arthur Holly Compton yang pada tahun 1923 melakukan sebuah percobaan untuk mengetahui apakah benar foton adalah sebuah partikel. Compton menembakkan sinar X monokromatis ke logam tipis berilium dan hamburan diamati melalui sebuah detektor, maka akan terjadi hamburan seperti gambar berikut. Berdasarkan pengamatan ini, didapatkan hasil bahwa sinar X yang terhambur memiliki panjang gelombang yang lebih besar dari panjang gelombang sinar X semula. Karena sebagian energinya diserap oleh elektron secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.